Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iwan Muarifin. Saya dari kelas 4404. NIM 670 Oke, kali ini saya akan mempresentasikan PBO assessment. Untuk yang pertama itu soal pertama, karena soal kedua saya untuk yang saya mengerjakan soal satu saja. Untuk yang soal dua karena kebetulan malam saya akan menjadi panitia, jadi ya nggak tahu lah, pokoknya saya bisanya soal nomor satu. Oke, lanjut aja. Untuk di sini buat sebuah perusahaan marketplace hendak mengembangkan sebuah modul untuk proses pengiriman barang yang setelah dipesan oleh pembelinya. Modul pengiriman tersebut membutuhkan beberapa data sebagai berikut. Untuk yang pertama, nama penjual, nama pembeli, ongkos kirim, nama ekspedisi, dan nomor resi. Ya kan? Biaya asuransi tersebut ditambahkan, maka asuransi CNAS dropshipper, nama dropshipper. Jadi di sini saya mengasumsikan untuk nama penjual. Nama penjual di sini ada nama penjual si pembuat, lalu ada si orang yang distribusi atau si dropshipper, lalu ada si pembeli. Jadi nama penjual, dropshipper, dan pembeli. Oke, begitu. Nah, ini yang ditentukan dari konstruktor, data utama saja, data utama plus asuransi, data utama plus data dropshipper, data utama data asuransi dan atau data asuransi plus data dropshipper. Oke, langsung saja ya. Seperti ini contohnya hasil jalannya. Oke, langsung saja ke asesmen. Pertama, kita buat dulu konstruktornya, kita main. Ketika sudah buat main, langsung aja masuk ke data transaksi. Untuk data transaksi di sini saya buat ini dulu. Saya buat contohnya di sini di notepad. Nah, jadi begini, data utama ada nama pengirim, alamat pembeli, nah terus. Nah, di sini untuk kebetulan nama itu menggunakan string, ongkir integer, alamat string, nomor resi integer, dan nomor transaksi integer. Nah, di sini saya belum membuat data asuransinya tuh kayak nama asuransi dan gitu-gitu. Jadi karena ini masih awal, tadi buat pengembangan utama. Lalu saya langsung masuk ke sini. Untuk pertama ada data menggunakan semua nama, nama tulisan menggunakan string. Untuk ongkir dan nominal asuransi saya menggunakan double. Nah, untuk dropship nanti menggunakan boolean false dan boolean yang asuransi boolean false juga. Lanjut buat isinya. Untuk yang pertama itu asuransi plus dropship. Untuk keterangan asuransi dan dropship itu ada nama asuransi, nama dropship, nama penjual, nama penerima, nama ekspedisi, ongkir, nominal asuransi, alamat pengirim, alamat penerima, dan alamat dropship, nomor resi, dan transaksi. Oke, langsung saja di sini saya buat menggunakan generate langsung. Nah, untuk yang kedua itu ada ini buat asuransinya doang. Di sini ada sesuai dengan keterangannya. Untuk public data yang dibutuhkan untuk asuransi doang tidak ada namanya dropship ataupun alamat dropship. Berarti kan nama asuransi, nama penjual, nama penerima, nama ekspedisi, ongkir, nominal asuransi, alamat pengirim, alamat penerima, nomor resi, dan transaksi. Nah, untuk dropship doang itu tidak menggunakan nama asuransi dan nomor asuransi. Nama dropship, nama penjual, nama penerima, nama ekspedisi, ongkir, alamat pengirim, alamat penerima, alamat dropship, nomor resi, dan transaksi. Untuk yang data normal doang itu tidak ada nomor dropship dan nama dropship, alamat dropship, dan untuk nama asuransi dan nomor asuransi. Jadi cuma ada nama penjual, nama penerima, nama ekspedisi, ongkir, alamat pengirim, alamat penerima, nomor resi, dan transaksi. Lalu kita membuat get-nya menggunakan konstruktor, menggunakan klik generate, langsung saja get. Nah, untuk yang pada ini get terbaru, jadi ini ada get baru karena menggunakan pakai yang boolean tadi. Nah, karena tadi sebetulnya saya ada telat ini. Jadi sebelumnya saya udah buat get dulu dan saya baru sadar ternyata ada booleannya dibikin. Jadi baru lagi public boolean dropship. Oke, langsung ke main. Nah, di sini saya main. Saya gini. Saya samain dengan misalnya ini. Untuk yang pertama itu dropshipnya saja. Nah, untuk yang dropshipnya saja seperti ini. Nama dropship, nama penjual, nama penerima. Nah, ini ongkir. Nah, untuk kebetulan ini yang pertama dropshipnya saya beda dari sini karena tadi pas coba-coba dan datanya beda sebenarnya, tapi konteksnya sama kok. Sini cuma isinya doang, di sini sama beda. Tapi konteksnya sama.
Cara tadi sini percobaan terus langsung saya buat meet, jadi begitu. Oke, nah yang penting di sini ada nama dropship, nama penjual, nama penerima, nama ekspedisi, nah ongkir, alamat pengirim, alamat penerima, terus alamat dropship, nomor resi, dan nomor transaksi. Oke, langsung aja ke asuransinya saja sekarang. Yang asuransinya saja berarti, nah ini seperti ini, asuransinya saja. Nama asuransi, nama penjual, nama penerima sesuai dengan yang di samping. Pokoknya ini sama sesuai. Nah, terus untuk yang asuransi dan dropship saya seperti yang di sini. Nah, ini asuransi dan dropship sama masih samain. Nah, ini ada nama asuransi, nama dropship, nama penjual. Jadi samain aja di sini bentuknya. Atau enggak kalian nanti bisa klik kanan tuh. Bisa bikin langsung pakai generate. Nah, untuk ini pakai for. Nah, di sini untuk sort buat pengeluaran ya, biar si datanya keluar gitu pas di run. Nah, ini ada nama penjual underscore. Nah, ini ya tambah ini titik 2 biar keluar nih, get nama penjual. Nah, get nama pengirim dan get nama yang lain, pokoknya sort aja gitu ya, sesuai dengan ada data yang di situ. Ya, langsung saja. Nah, untuk yang tadi karena si asuransi dan dropship itu kan berbeda, jadi gunakan if komik 2 is asuransi. Nah, di sini saya menggunakan pakai kelas komik. Nah, gua bahas dari sini. Nah, ini saya menggunakan array list. Ya kan, saya lupa menjelaskan ini komik. Array list, komik, add. Nah, ini langsung. Nah, saya menggunakan nama ininya jadi komik 2 for-nya. Data transaksi komik sama dengan komik. Tadi kan nama ininya kan komik. Nah, ini komik 2 nama untuk for-nya. Sama to off. Terus ini untuk if komik 2 is assurance, dan ini tanda ini dan komik 2 is dropship. Nah, untuk memunculkan ini saya menggunakan tadi yang kan boolean tuh, is dropship is asuransi. Nah, ntar masuk keluar gitu deh, sort print line. Oke, if else. Nah, di sini karena tadi menggunakan boolean asuransi, nah is komik 2 is asuransi, terus ke print line komik 2 get nominal asuransi, get nama underscore asuransi. If else get komik 2 get nama, ini kan get lagi tuh if. Oke, langsung aja di run. Nah, bakal keluar seperti ini tuh. Nah, kekurangan saya codingan yang ini tidak ada keterangannya. Jadi kayak mungkin ini yang ini kan nggak ada namanya prudensialnya. Prudensial kan itu si nama asuransinya. Nah, di sini kekurangan saya tidak memberi nama. Ada di sini ada istilah kayak drop, misalnya ini nama penjual, nama pengirim. Nah, ini berarti kan nama dropship, berarti ini namanya harus bagian dropshipnya saja. Nah, ini nanti bagian asuransi. Nah, ini mungkin ini data normal, yang ini data normal, yang ini. Nah, untuk yang ininya dia data apa, ini dropship plus asuransi. Oke, begitu saja sih paling. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and stay healthy.